Halo guys, kembali lagi dengan saya Fitra Salam di Belajar. Oke, pada video kali ini adalah episode terakhir ya dari series HTML dasar ya. Jadi pada video kali ini kita akan mempelajari form pada HTML sendiri. Oke, jadi form itu adalah elemen yang digunakan untuk membuat area di mana si user atau pengguna itu dapat mengisi dan mengirimkan data ke server gitu, server website. Biasanya form ini digunakan untuk mengumpulkan informasi si pengguna atau si user ini seperti misalnya email, nama gitu ya, dan lain sebagainya lah. Jadi kalau bisa dibilang contohnya itu ya, kalau kalian ingin login di Instagram, itu kan kalian input nama, email kalian. Nah, itu form, itu disebut form tuh. Jadi contohnya seperti itu. Kalau kalian ingin login tuh form login, form register kalau mau daftar di Facebook misalnya atau Instagram gitu ya contohnya. Itu contohnya kurang lebih form. Nah, pada HTML sendiri form ini diinisiasi oleh tag form ya. Jadi form, buka form ya, kemudian tanda tutupnya dan isi elemen formnya diletakkan di sini gitu ya. Ah, nah, elemen-elemen penting yang ada di form ini saya ambil contohnya itu ada 5 ini ya contohnya, dan masih banyak, sebenarnya masih banyak. Seperti misalnya input, text area, select, button, dan label ya. Nah, elemen input ini adalah tempat di mana pengguna akan memasukkan data. Ada berbagai jenis elemen input ya, seperti teks, kata sandi gitu. Nah, itu pakai input gitu tuh. Kalau misalnya kalian ingin misalnya login tuh ya, login, kalian masukin email, password. Nah, itu biasanya menggunakan tag input gitu ya. Nah, ada text area juga. Nah, text area ini digunakan untuk membuat area input juga sama input text. Input text ya. Jadi dua ini input text. Tapi text area ini lebih besar gitu, lebih besar. Nah, cocoknya kalau misalnya kalian ingin menginputkan komentar panjang lah, komentar panjang. Jadi lebih banyak gitu kan. Kalau input kan input ini itu cuman nggak panjang gitu kayak nama kan cuma beberapa doang, terus password, email. Nah, kalau text area ini kalian bisa buat komentar yang panjang itu berapa paragraf atau apa gitu kan misalnya. Ini kita gunakan biasanya elemen text area ini gitu ya, atau tag text area ya. Kemudian select. Nah, select ini digunakan untuk membuat elemen drop down gitu yang memungkinkan pengguna memilih salah satu opsi dari daftar gitu. Misalnya kayak hmm, misalnya contohnya berasal dari negara mana nih kalian, misalnya Indonesia, Amerika atau apa gitu kan. Nah, itu pakai select biasanya. Kemudian nah, elemen text button ini juga. Nah, ini biasanya digunakan untuk membuat tombol lah, ya seperti artinya lah. Button itu kan tombol kan, yang dapat diklik oleh pengguna gitu kan. Jadi misalnya kalau kalian login gitu, login di Instagram gitu. Instagram kalian kan masukin tuh email, nama, password. Nah, terus di bawahnya itu ada itu kan, ada submit gitu atau masuk gitu, button masuk. Nah, itu dibuatnya pakai tag button gitu kan. Nah, kemudian label. Nah, label ini digunakan untuk memberikan penjelasan lah, penjelasan pada elemen input tertentu kepada pengguna. Jadi misalnya kayak tadi membuat masukin nama gitu kan. Jadi pertama kita kasih dulu labelnya, label nama gitu misalnya. Jadi itu memberikan penjelasan lah kepada si user bahwa yang bakal mereka masukin atau input itu labelnya tuh nama gitu misalnya. Jadi label ini digunakan untuk menjelaskan lah, menjelaskan elemen input yang ada di form itu tersebut gitu ya. Nah, biasanya kita ambil contoh misalnya input ya. Nah, input ini memiliki atribut type ya. Type-nya ada sebenarnya banyak di sini, tapi umumnya kita menggunakan 4 seperti text, password, radio, dan checkbox gitu ya. Nah, masing-masing ini memiliki itu apa itu fungsinya sendiri gitu. Jadi ada input, kemudian atribut name type, dan value-nya ada teks, password, radio, checkbox ya, seperti ini lah kurang lebih ya. Oke, mungkin nanti akan saya langsung aja ke text editor kita ya, yaitu Visual Studio Code. Jadi akan saya contohkan di sana saja.
Baik, di sini saya sudah berada di VS Code-nya, udah saya running juga dan udah ada contohnya lah ya, contoh form pada HTML. Sini saya udah kasih nama form.html ya pada filenya. Nah, contohnya gini. Jadi untuk membuat form itu kita inisiasi dulu tag form ya, terus dengan penutupnya ya, penutupnya jangan lupa. Nah, baru kita inisiasi dengan labelnya gitu. Label ini kan tadi udah saya jelaskan, yaitu untuk menentukan, untuk menjelaskan input apa gitu ini gitu. Nah, jadi label dengan atribut for gitu. Nah, for ini digunakan dalam elemen label ya, untuk menghubungkannya dengan elemen input tertentu gitu. Misalnya ini kan for nama, jadi untuk nama gitu. Label untuk nama, tulis nama ini ya kan. Terus kalau misalnya kita tulis ininya Anda gitu ya, kita refresh, dia bakal itu ya berubah nama Anda. Pokoknya jangan lupa lah keterangannya. Kemudian baru kita masuk itu, buka tag inputnya, input. Nah, input ini memiliki atribut juga, itu tab ya, type ya. Tab tadi udah banyak ya contohnya. Misalnya text gitu ya. Ada password dan lain sebagainya lah ya, tab itu. Kemudian ada ID. Nah, atribut ID ini digunakan untuk memberikan identifikasi lah yang unik kepada elemen HTML. Jadi, pokoknya ID ini kalau misalnya kalian sudah nanti belajar CSS atau JavaScript, nah ID ini juga bisa itulah membantu banget gitu. Pokoknya berguna untuk merujuk ke elemen yang ada ID-nya sama gitu ya. Jadi ini guna ID. Kemudian name. Nah, name ini pakai bahasa Inggris ya, NAME bukan nama ya, name ya. Kalau valuenya terserah. Tapi biasanya sesuai ya. Jadi name. Jadi atribut name ini digunakan untuk memberikan nama kepada elemen input ini, namanya. Nah, jadi ini nih name ini berguna ketika misalnya si formulir ini dikirim gitu. Jadi data-datanya, data yang diinputin, misalnya gini ya. Misalnya alam ya. Ini karena type-nya teks ya, makanya ini alam. Nah, kita misalnya ada tombol kirim gitu ya, kirim gitu. Nah, tulisan alam ini atau data alam ini bakal masuk ke server. Nah, dengan apa? Dengan bantuan name ini gitu. Jadi data yang diisi oleh si user ini akan dikirimkan ke server dengan menggunakan nama ini sebagai key-nya, kunci, key ya. Oke. Oke, selanjutnya kita mau buat password ya. Kita jangan lupa dulu buat labelnya ya, password. Kemudian baru inputnya. Ingat, nah ada yang beda nih, input type password ya. Jadi kalian bisa lihat nih perbedaan antara input type password dan teks ya. Kalau teks dia kan tulisan tuh. Nah, kalau password dia bakal akan disembunyikan tuh. Jadi titik-titik gitu kan. Jadi dia akan disembunyikan gitu oleh HTML ini sendiri. Tapi walaupun sudah kayak gini, ini masih belum aman ya, soalnya belum dienkripsi ya. Hanya di browsernya aja dia menyembunyikannya. Sama aja password ya. Oke. Nah, begitupun kalau misalnya ini contohnya jenis kelamin ya. Nah, jenis kelamin ini kita pakai input type yaitu radio gitu. Nah, jadi radio ini biasanya digunakan untuk inputan yang memiliki dua aja, dua itu ya, dua pilihan. Misalnya kayak tadi jenis kelamin ada laki-laki dan perempuan gitu. Atau misalnya radio ini misalnya iya atau tidak gitu kan. Jadi kita biasanya menggunakan input type radio gitu. Nah, radio tuh biasanya bentukannya tuh bulat kayak gini. Tuh, bulat, ya kan? Ya. Nah, value ini apa nih? Value ini. Nah, value ini adalah atribut yang digunakan dalam elemen input ya untuk menentukan nilai awal atau nilai yang akan dikirimkan ke server ketika formulir dikirim ya. Lagi-lagi yang akan menentukan nilai awalnya gitu kan. Lalu laki-laki, perempuan. Ingat, dalam radio button ini kita nggak boleh value itu sama gitu ya. Laki perempuan gitu ya kan. Harus ada pembeda lah gitu. Kenapa di sini name-nya sama, jenis kelamin ya, di sini jenis kelamin, kemudian juga name jenis kelamin, karena kan radio itu kita tuh milih salah satu. Jadi yang akan dikirim ke server tuh ya sesuai dengan apa yang pilihannya, apa yang dipilih gitu, nggak mungkin dua gitu. Jadi nggak apa-apa sama kalau name, asal value-nya tidak ya, tidak sama. Oke, selanjutnya di sini ada contohnya hobi ya. Hobi ini saya menggunakan type checkbox. Checkbox ada ini nih, checkbox ada apa?
Bedanya radio kan kita pilih ini, kalau checkbook kan kita bisa milih lebih dari satu tuh. Biasanya pokoknya checkbook ini digunakan kalau misalnya ada banyak pilihan, nggak cuma dua. Biasanya digunakan pakai inputan dengan tipenya, type-nya checkbox gitu ya. Nah, nah name-nya juga gini, hobi, hobi ini hanya name ini bebas ya kita mengisi apa. Ini cuma untuk menandakan kalau ini cek gitu ya, cek. Nah, ID-nya gitu. Hobi musik, hobi membaca, misal contohnya for gitu. Nah, biasanya dalam formulir itu kan ada tombol gitu kan, kirim gitu. Misalnya kalau kalian login kan, kalian masukkan dulu nama, terus email, password ya kan, terus login, ada tombol login. Nah, kita untuk membuat tombol login itu kita menggunakan tag juga yang ada di HTML itu tagnya button. Kita membuat button. Button tuh kan bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu adalah tombol. Misalnya kirim kita tulis ya, kirim, refresh. Nah, kirim ya kan muncul gitu button kirim. Kalian juga bisa ada atributnya ya, jangan lupa atributnya. Pokoknya buttonnya jangan lupa atribut type. Nah, kalau button ini ada dua atribut gitu. Sebenarnya banyak. Ada submit ya, dan ada juga reset. Ini biasanya kalau kalian searching lah, searching kalian ada tombol reset, nah itu bisa pakai type reset atau lain sebagainya lah, pakai JavaScript juga bisa. Oke. Nah, jadi jangan lupa type-nya submit ya, biar yang artinya untuk submit apa yang udah kita isi gitu ya, misal password yang gini, terus olahraga, terus kita klik kirim ya. Ya mungkin itu aja sih eh, video atau episode terakhir tentang HTML dasar ini ya. Kita akan bertemu kembali mungkin pada seri-seri selanjutnya ya, misalnya CSS atau JavaScript ya. Jadi semoga ilmu yang saya berikan kalian dapat pahami ya. Oke, jangan jangan lupa terus belajar, terus eksplorasi untuk HTML ini ya, karena masih banyak banget yang perlu kalian eksplorasi secara sendiri. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih telah menonton. Jika saya ada salah kata, mohon maaf. Sampai jumpa di video-video yang akan datang. Terima kasih.